Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membahas relasi, fungsi, dan modelnya. Dalam kelompok ini beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Jonathan Immanuel Beno, yang kedua Muhammad Taufikur Rahman, yang ketiga Rizky Akbar Alvarez, yang keempat ada Muhammad Zidan Sanrio, yang kelima ada Dafarel Radivan Anwar, dan keenam adalah saya sendiri, Bagus Waskito. Di sini kita akan mulai dengan apa itu relasi. Relasi adalah hubungan dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota A dengan anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Istilah-istilah dalam fungsi. Istilah dalam fungsi ada tiga, yaitu ada domain, kodomain, dan daerah hasil atau range. Daerah asal atau domain adalah anggota himpunan A, seperti 0, 2, 4, dan 6. Itu adalah domainnya. Daerah kodomainnya adalah anggota himpunan yang kedua, B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan daerah hasilnya adalah gabungan antara himpunan A dan B, yaitu 0, 2, 2, 1, 4, 3, 6, 5. Menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesian. Yang pertama, diagram panah. Diketahui P1234 dan Q2468, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan faktor dari. Di sini domainnya adalah P dan kodomainnya adalah Q. P-nya adalah 1, 2, 3, 4, Q-nya adalah 2, 4, 6. 1 merupakan faktor dari 2, 4, 6, dan 8. 2 adalah faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan 3 hanya memiliki faktor dari 6. Sedangkan 4 faktornya dari 4 dan 8. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan A 1, 2, 3 sampai dengan 25 dan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat. Satu merupakan satu merupakan satu merupakan kuadrat dari 1. 4 merupakan kuadrat dari 2. 9 merupakan kuadrat dari 3. 16 merupakan kuadrat dari 4. Sedangkan 25 merupakan kuadrat dari 5. Yang kedua, diagram Kartesius. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan nilai B 1, 2, 3, sampai 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi dari A ke B dengan hubungan akar kuadrat dari seperti gambar yang di bawah ini. Apa itu fungsi? Sebuah fungsi f, yaitu x ke y, adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain. Dengan tepat, sebuah nilai y dari himpunan kedua, yaitu daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau
range fungsi tersebut. Namun, tidak semua relasi adalah fungsi. Yang membedakan fungsi dari relasi adalah setiap elemen di himpunan domain hanya memiliki satu hubungan pada himpunan kodomainnya. Cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contohnya, diketahui A, ada A, I, U, E, dan O. Dan, dan nilai B ada satu, 2, 3, dan 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh seperti A satu, I adalah 2, U bagi 1, E 4, O adalah 2. Nyatakan pula dengan diagram Cartesius. Nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. A. Diagram panah. Cara visual untuk menunjukkan relasi antara dua himpunan menggunakan panah. Seperti gambar di bawah, nilai A ada A, I, U, E, dan O. Serta nilai B ada satu, 2, 3, 4, dan 5. Eh, A itu menggunakan himpunan panah ke 1, I himpunan panah kedua, U himpunan panah ketiga, E keempat, dan O kelima. Diagram Kartesius penyajian relasi pada bidang koordinat X, Y. Himpunan pasangan berurutan daftar pasangan XY yang menyatakan relasi antara dua himpunan A1, I2, U1, E4, O2. Sifat fungsi. Yang pertama, sifat fungsi injektif disebut fungsi satu-satu. Sifat fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Ya, di sini ada diagram paralelnya A dan B. Sifat fungsi surjektif. Fungsi f A ke B disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomen B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku F A sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomen fungsi surjektif sama dengan syarannya range. Di sini ada diagram panahnya. Sifat fungsi-fungsi bijektif suatu pemetaan f a menuju b sedemikian rupa sehingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan f adalah fungsi yang bijektif atau a dan b berada dalam korespondensi satu-satu. Jenis fungsi. Satu, fungsi linear adalah fungsi pada bilangan real yang
yang didefinisikan fx sama dengan ax plus b, a dan b konstan dengan a banding 0. Contoh fx sama dengan 2x plus 5, fx sama dengan 2x plus 5. Dua fungsi konstan adalah f a menuju b adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Contoh fx sama dengan 4, fx sama dengan 4. Tiga fungsi identitas adalah fungsi yang membagikan nilai yang sama. Yang digunakan sebagai argumennya ini juga disebut relasi identitas atau peta identitas atau transformasi identitas. Contoh n elemen himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke dirinya sendiri. A menuju A sehingga G sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Jenis fungsi. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax 2 plus bx plus c dengan a b c e r dan a sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Contoh fx sama dengan x 2 x sama x2 kurang 3 x plus 2 5. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalik hasil dari fungsi asal tahapan menentukan fungsi inverse. Mengubahnya sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Menuliskan x sebagai f min 1 y yang menjadikan f min 1 y sama dengan fy. Mengubah variabel milik y dengan x sampai mendapatkan rumus fungsi. Rumus fungsi yang dimaksud adalah fungsi inverse f min 1 x. Jenis fungsi. 6. Fungsi polinom adalah fungsi yang mencakup fungsi konstan, linear, kuadrat, dan derajat lebih tinggi. Semuanya ditulis dalam bentuk penjumlahan suku-suku dengan variabel berpangkat bulat non negatif. Contoh fx sama dengan anxn plus an min 1 xn 1 plus a 2 x 2 plus a 1 x plus a 0. 7. Fungsi rasional dan irasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang merupakan perbandingan dua buah polinom di mana penyebut tidak boleh nol. Fungsi rasional adalah fungsi yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat 3, atau akar lainnya dianggap fungsi rasional. Dan 8. Fungsi pecahan fungsi yang berbentuk pecahan. Komposisi fungsi, penggabungan dua fungsi sehingga output dari fungsi yang satu menjadi input fungsi lain dituliskan sebagai f komposisi gx sama dengan f gx. Jika f a menuju b dan variabel g b menuju c, variabel h c menuju d, maka berlaku f komposisi gx tidak sama dengan g komposisi fx, tidak berlaku sifat komutatif. Dua operasi dikatakan komutatif jika urutan operan tidak mempengaruhi hasilnya. Komposisi fungsi f dengan g komposisi h pada x sama dengan komposisi f dengan g komposisi h pada x. Bersifat asosiatif jika pengelompokan tidak mempengaruhi hasilnya. Studi kasus. Berikut adalah macam-macam studi kasus, nama mahasiswa, dan hobi, genre lagu, fungsi linear, dan fungsi konstan. Studi kasus 1. Setelah saya melihat survei, setiap mahasiswa memiliki hobi yang berbeda-beda tiap orangnya. Berikut nama mahasiswa dan hobinya yang saya jadikan kumpulan A untuk mahasiswa dan B untuk hobinya. Untuk di kumpulan A, Dafarel, Taufik, Bagus, Jonathan, Rizky, dan Zidan. Untuk kumpulan B, berenang, badminton, futsal, main musik, main game, dan berkendara. Nah, di sini saya akan memindahkan list nama-nama mahasiswa dan hobi tersebut ke dalam diagram panah. Dafarel futsal, Taufik badminton, Bagus berenang, Jonathan main musik, Rizky main game, Zidan berkendara. Diagram panah tersebut adalah jenis diagram panah injektif. Berikut adalah laman survei berupa G-form.
Studi kasus 2, setelah saya melihat survei, setiap mahasiswa memiliki hobi yang berbeda-beda tiap orangnya. Berikut nama mahasiswa dan genre musik yang disukainya, yang saya jadikan kumpulan A untuk mahasiswa dan B untuk hobinya. Kumpulan A, Dafarel, Taufik, Bagus, Jonathan, Rizky, Zidan. Kumpulan B, jazz, EDM, pop, jazz, rap, dan dangdut. Nah, di sini saya akan memindahkan list nama-nama mahasiswa dan genre musik yang disukainya tersebut ke dalam diagram panah. Dafarel jazz, Taufik EDM, Bagus pop, Jonathan jazz, Rizky rap, Zidan dangdut. Diagram panah tersebut adalah diagram panah subjektif. Studi kasus 3. Berikut ada 4 mahasiswa yang bekerja kelompok ke rumah temannya, di mana mereka harus ke Universitas BSI, lalu ke rumah temannya bernama Bagus. Nah, di sini ada jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Nah, dengan catatan menggunakan rumus Fx sama dengan Ax plus B, di mana A-nya itu ialah waktu tempuhnya. Untuk yang pertama, Fx sama dengan 40x plus B sama dengan 12.000. Untuk kedua, Fx sama dengan 24x plus B sama dengan 8.400. Eliminasi variabel yang ingin dihapus, yaitu B. Jadi, 16x sama dengan 3.600. X sama dengan 225 meter per menit atau dikonversikan menjadi 14 km per jam. Yang kedua, Fx sama dengan 2x plus B sama dengan 550. Yang kedua itu Fx sama dengan 24x plus B sama dengan 8.400. Lalu eliminasi untuk menghilangkan variabel B-nya, yaitu menjadi 22x sama dengan 7.850. X sama dengan 357 meter per menit dikonversikan menjadi 22 km per jam. 3. Fx sama dengan 15x plus B sama dengan 4.200. Lalu Fx sama dengan 24x plus B sama dengan 8.400. Lalu kita eliminasi untuk menghilangkan variabel B-nya, sehingga menjadi 9x sama dengan 4.200. X sama dengan 467 meter per menit dikonversikan menjadi 28 km per jam. Keempat, Fx sama dengan 37, X plus B sama dengan 12.000. Fx sama dengan 24x plus B sama dengan 8.400. Lalu kita eliminasikan menghilangkan variabel B menjadi 13x sama dengan 3.600. X sama dengan 277 meter per menit atau dikonversikan menjadi 17 km per jam. Berikut laman survei berupa G-form-nya. Lalu berikutnya ada studi kasus 4 yang bertemakan tentang sebuah keluarga memasang WiFi yang bernama IndiHome dengan harga 325.000 per bulannya. Maka di sini kita menggunakan konsep tentang fungsi konstan, yaitu Fx sama dengan C. Dengan ialah 325.000 atau kita sebut dengan Fx-nya yaitu C-nya ialah 325.000. Berikut ada data tersebut diambil dari laman web berikut ini. Kesimpulannya ialah pada studi kasus 1 dan 2 itu menjelaskan konsep di mana diagram panah tersebut berbeda-beda. Ada yang di mana studi kasus 1 itu diagram panahnya injektif dan studi kasus 2 itu ialah subjektif. Lalu untuk studi kasus ketiga itu menjelaskan tentang konsep perhitungan jarak dan waktu dengan menggunakan fungsi linear, di mana dengan menggunakan rumus Fx sama dengan Ax plus B. Dan untuk studi kasus keempat itu menjelaskan tentang konsep perhitungan harga langganan WiFi Indihome per bulannya, di mana menggunakan konsep fungsi konstan, yaitu menggunakan rumus Fx plus C. Terima kasih. Berikut ialah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.